Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa salahiddin. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abada abidin. Wa dahra dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-fattah as-sami' al-alim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu sebagai penghubung rahmat kepada kita, seperti yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala, telah berkata ia, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bina, pada kami, khatiban, saat itu menyampaikan khutbah pada suatu hari, bima'in, di suatu tempat yang banyak air yang dikenal dengan sebutan Gudairah Khummin. Bainal Makkah wal Madinah, tempat tersebut di antara kota suci Mekah dan tempat Rasul di Madinah. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puji-pujian, wa asna alaih wa wa'adha wa zakkar, menyampaikan mau'izah dan peringatan. Kal di antaranya Nabi katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana basyarun, hanya saja aku ini seorang manusia. Yushiku ayyati ya Rasul Rabbi, barangkalinya bahwa datang bagi diriku utusan daripada Tuhanku. Wa ana tarikun fikum, dan aku tinggalkan bagimu, kata Nabi, as-saqalain, dua pusaka. Yang pertama kitabullah, yaitu adalah kitab Allah. Fihi huda wan nur, baginya itu, kata Nabi, petunjuk, dan baginya itu cahaya nang Allah limpahkan. Maka kata Nabi, peganglah olehmu akan dia, karena orang yang memegang akan dia, niscaya dia akan mendapatkan petunjuk. Waman akhtaahu, dan orang yang menyalahi akan petunjuk itu, yang di dalam kitab suci itu, dhalla, niscaya ia akan tersesat.
Fakhudhu bi kitabillah, maka peganglah olehmu dengan kitab Allah, wastamsaku, dan peganglah erat-erat olehmu. Wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepadamu, kata Nabi, ahlul baitku, keluargaku. Udzakirukumullah, aku ingatkan olehmu, aku tinggalkan kepadamu, kata Nabi, fi ahli baiti, di dalam penghormatan terhadap keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, kata Nabi. Sampai Nabi ulang kalimat tersebut sampai beberapa kali. Karena mereka itu adalah rahmat yang Allah turunkan, hadiah kepada kita sebagai umat sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu sebagai keamanan, sebagaimana juga diriwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak Lis-Sahihain, kata Nabi, ahlul baiti, keluargaku itu amanun li ahlil ardi, menjadi keamanan bagi penduduk bumi, kama anna syuhub, sebagaimana bintang gemintang, amanun li ahlis sama, menjadi keamanan bagi penduduk langit. Keamanan daripada kesesatan, karena irsyad mereka, petunjuk mereka daripada datuk-datuk mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qutbul Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau sebutkan, Baitul imamah waz-za'amah wasyahamah wal amanati lil mutawarri'i, mereka itu adalah rumah daripada kepemimpinan, rumah daripada kebaikan, benteng bagi segala amanat. Mereka itu mengambil amanat daripada Alkitab was Sunnah, sampai berhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Al-Imam Qutbul Irsyad wa Gauthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, amanat itu la yutik hamlaha, tiada mungkin bisa untuk menyandang beban tersebut, illal mahdi, melainkan al-imam al-mahdi al-muntadhar. Walana, dan bagi kami, kata al-imam Qutbul Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang malam ini kita bersama-sama untuk mengenang hari wafatnya. Beliau juga menyebutkan, katanya, bagi kami itu yad min arba'atin, daripada 4 orang, pertolongan ruhaniyah daripada 4. Pertama daripada Al-Faqihul Muqaddam, dan yang kedua Al-Imam As-Saghab, dan yang ketiga
Al-Imam Al-Muhdar, yang keempat Al-Imam Al-Aidrus. Wal'an, dan sekarang kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, al-yad lana min al-jaddi sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Kami ambil yang demikian itu langsung daripada kami Rasul sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam. Idza ashkal, apabila kami ashkala lana, bagi kami iskal sesuatu, apakah perkara itu sahih am ghaira sahih, akhadnahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, kami langsung ambil yang demikian itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqadzatan, secara yaqadzah yang demikian itu. Dan wali dan bagiku, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, min Rasulillahi jaddi inayah, daripada kakekku Rasulullah itu inayah, wa sirrun wa asrarun wa itha wa irthun wa itharu, ada inayah, pandangan khusus, ada rahasia yang Allah berikan langsung bagiku dari kakekku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat mendengar itu, Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan pula bahwasanya bukan hanya aku yang mendapatkan demikian, tapi ahlul bait, semua ahlul bait mendapatkan inayah daripada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang qamat bi mihrabil amal, bagi mereka itu yang mengutamakan, yang mengedepankan amal mereka, mengedepankan kesungguhan mereka, mengutamakan ilmu dari sebelum mengerjakan amal-amal itu. Sampai adapun orang yang tidak mengedepankan ilmu, tidak akan nampak baginya itu katanya keutamaan yang diberikan oleh Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Alwi bin Syihab, katanya orang-orang ammah di Yaman itu sebutkan, man nama kulu asyah, seseorang yang dalam keadaan lalai, tertidur, kulu asyah, makanlah olehmu bahagiannya. Dan pula di malam yang mulia ini kita memperingati mengenang Sayyidatina Khadijah. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan perempuan, sebahagian mereka akan sebahagiannya. Ada yang berpendapat bahwasanya yang mulia
itu, yang paling mulia itu daripada kelompok perempuan adalah Maryam, ibunda Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya ada para ulama menyebutkan bahwa berpendapat beliau itu adalah seorang yang diberikan nubuah. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya yang paling utama adalah Sayyidatina Fatimah, dengan dasar bahwasanya li'annaha bid'atun minhu sallallahu alaihi wasallam, darah daging daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang berpendapat bahwasanya yang paling utama adalah Sayyidatina Khadijah al-Kubra, karena beliau ini memiliki harta yang banyak yang dikorbankannya untuk suami di dalam berdakwah. Sampai disebutkan bahwasanya Sayyidah Khadijah itu seseorang yang rela, penyabar, ditinggalkan oleh suaminya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Goa Hira untuk menerima wahyu dan beribadat. Dan Sayyidatina Khadijah terkenal seseorang yang kaya raya di kabilah-kabilah bangsa Arab saat itu, dan dia habiskan hartanya untuk dakwah suaminya. Suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah memperdapati istrinya Khadijah sedang memberikan air susu kepada putrinya Sayyidatina Fatimah. Maka saat itu Rasulullah melihat air susu itu berwarna merah, tidak lagi berwarna putih. Karena Sayyidatina Khadijah tidak mau makan kecuali lebih dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makan lebih dulu, karena mengutamakan, mendahulukan suaminya. Dan saat itu dipeluklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, "Wahai Khadijah, apakah engkau menyesal bersuamikan aku?" Maka kata Sayyidatina Khadijah, "Wahai kekasihku, ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak menyesal sedikit pun. Bahkan jikalau nanti aku sudah wafat dan engkau kehabisan biaya untuk dakwahmu, galilah kuburanku dan ambillah tulang benulangku, rakitlah, jadikan itu perahu untuk kendaraan berdakwahmu." Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya yang lebih utama itu adalah Sayyidatina Aisyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, "Khudzu nisfa ilmakum minal Humaira." Ambillah separuh ilmu kepada istriku. Dan
ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah yang paling kau cinta di antara perempuan-perempuanmu? Maka kata Nabi, Aisyah. Wa minar rijal, dan daripada laki-laki siapa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, abuha, ayahnya. Karena ayahnya itu adalah yang menemani Nabi SAW di dalam sangat genting bersembunyi di Goha Sur saat itu. Saniya Senain, yang saat itu berdua hanya dengan Nabi SAW. Idhuma fil ghar, ketika mengata ia bagi sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Dan dari sekian demikian itu, para ulama berpendapat lagi bahwasanya tentu saja yang paling utama dari sekian perempuan itu Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Fatimah, karena memiliki anak keturunan yang sangat mulia seperti Al-Baqir, Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, Al-Imam Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Rifai, Ad-Dasuki, dan begitu juga Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, Al-Faqih Al-Muqaddam, As-Saggaf, Al-Muhdar, Al-Idruz, dan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, dan begitu juga Al-Syekh Al-Qutb Al-Irsyad wa Gausul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang berintima mereka itu kepada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Pernah suatu ketika Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain ketika masih kecil naik mereka itu ke pundaknya Rasulullah SAW. Maka dilihat oleh para sahabat. Maka kata para sahabat saat itu kepada Nabi, sepaling nikmat kendaraan yang kalian kendarai, katanya saat itu. Maka kata Nabi saat itu mendengar perkataan para sahabat, ni'mal markubani huma, artinya sepaling hebat, paling mulia orang yang berkendaraan adalah mereka berdua, karena pernah naik di pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Sampai menyebutkan ulama ahli tafsir di dalam ayat marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang artinya menjadikan oleh Allah dua lautan bertemu. Kata para ulama itu adalah lautan Bahrul Futuwah dan Bahrun Nubuwah, lautan kenabian yang dimiliki oleh Sayyidatina Fatimah, dan lautan Futuwah, keilmuan yang dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib.
Dengan ketakwaan mereka dipertemukan hingga akhirnya yakhruju min daripadanya al-lu'lu' wal marjan, yaitu yang dikehendaki adalah Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Dan Nabi SAW juga menyebutkan kepada Jabir, wahai Jabir, sayulad selagi akan dilahirkan li ibni Husain, bagi putraku Husain, Al-Husain ini seorang anak. Dikata baginya Zainul Abidin, idza kan yaumul qiyamah, apabila di hari kiamat nanti, kata Nabi, nada munadin, menyerukan oleh suara untuk berdiri pemimpin daripada ahli ibadat, niscaya akan berdirilah pemuda itu, kata Nabi. Karena beliau itulah pemimpin daripada ahli ibadat. Dan selagi akan dilahirkan dari Zainul Abidin itu Al-Bakir. Apabila engkau bertemu akan dia, wahai Jabir, fa'ablighu assalam minni, maka sampaikanlah olehmu akan dia salam daripada aku. Jadi itu adalah keutamaan daripada Al-Imam Zainul Abidin, yang mana beliau itu menjadi pemimpin daripada ahli ibadat. Sampai-sampai beliau itu katanya apabila berwudu itu gemetar, apabila mendirikan salat isparra wajhuh, artinya warna kulitnya itu berubah, dilihat dari wajahnya itu terlihat pucat, sampai dikata baginya, kenapa sampai sedemikian? Katanya, tahukah dirimu baina yadaiman akum, di hadapan siapa aku ini sedang bermunajat, berhadapan. Dan beliau ketika melaksanakan ibadat haji tidak bertalbiyah, sampai dikata baginya, kenapa? Karena makrifatnya kepada Allah, takut seandainya talbiyahnya itu tidak diperkenankan oleh Allah, diserukan la labbaik wala sa'adaik di dalam talbiyah itu. Karena begitu ingatnya, khaufnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau dikata ma fakada li ahli Madinah itu daripada sadaqat sir, melainkan
manakala mati daripadanya itu Al-Imam Ali Zainal Abidin. Sampai ketika dimandikan saat itu diperdapati di pundak sampai diperdapati di pundaknya itu lam'atus sauda, artinya bekas hitam di pundaknya. Sampai dikata, dari mana ini bekas, oleh para pemandi begitulah menanya, dari mana bekas ada hitam di pundaknya itu. Disebutkan oleh para keluarganya saat itu, min hamlihi, daripada membawanya itu as-sadaqah saat itu. Ternyata begitu gemarnya di dalam bersedekah. Dan beliau juga menyebutkan, berpesan bagi putranya Al-Imam Muhammad Al-Bakir, beliau sebutkan, la tashab khamsan, janganlah bersahabat olehmu dengan 5 orang. Pertama, la tashab fasik, jangan bersahabat dengan orang yang fasik. Karena orang yang fasik itu apabila berkatanya sering berbohong, apabila berjanji mengingkari janji, dan jangan bersahabatlah olehmu dengan orang yang ahmak, orang yang bodoh, dan janganlah bersahabat olehmu dengan bakhil, orang yang bakhil, dan jangan bersahabat olehmu dengan orang yang pembohong, dan jangan bersahabat dirimu dengan orang yang qati' rahim, orang yang memutus silaturahmi. Karena katanya aku memperdapati yang demikian itu mal'unan, dilaknat di beberapa tempat minal Quran, di dalam ayat suci Al-Quran. Dan beliau juga pernah berkata, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala ja'alal jannah, menjadikan yang akan surga, liman ata'ahu, bagi orang yang taat akan dia, walau kana abdan habasyian, sekalipun dia adalah seorang yang berkulit hitam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang akan surga liman atahu, liman asah, menjadikan akan api neraka liman asahu, bagi orang yang bermaksiat akan dia, sekalipun dia adalah hurran Quraisyan, dari keluarga Quraisy. Dan yang terhormat di antara berhadir di antara kita Al-Habib Abdurrahman As-Segaf dan habaib-habaib yang lain, begitu juga yang terhormat para guru-guru agama, para alim ulama, yang mana mereka itu adalah pewaris Nabi para anbiya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al ulama, para ulama itu adalah warathatul anbiya. Karena para anbiya tiada mewarisi mereka itu dinaran wala dirhaman,
wa innama warathul ilma, hanya saja mewarisi mereka itu akan ilmu. Faman akhadahu, maka seorang yang belajar mengkaji ia akan ilmu, mengambil ia akan ilmu, faqad akhadha bihadzin wafir, maka sungguh ia mengambil bahagian yang paling sempurna di muka bumi. Sebagaimana kata para ulama, tidak ada sesuatu yang lebih afdal yang Allah turunkan di muka bumi ini selain daripada nubuah. Dan setelah nubuah tidak ada yang lebih utama daripada ilmu dan fikih. Sampai dikata liman, bagi siapa yang demikian itu, anil fuqaha kullihim, di mereka itu silih berganti yang berada di dalam diri para ulama. Dan pernah juga Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bertanya tentang kedudukan para ulama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi tentang derajat ahli ilmu, Nabi sebutkan wa siraju ummati fid dunya wal akhirah, yaitu adalah pelita yang menerangi bagi umatku di dunia dan di akhirat. Beruntunglah tuba liman arafahum, bagi orang yang mengenal ia, wa ahabbahum, dan mencintai ia akan mereka. Wawailun, dan celakalah bagi orang yang ankara ma'rifatahum, mengenal keutamaan mereka, wa abgadahum, dan membenci kepada mereka. Wa man ahabbahum, dan seseorang yang mencintai ia akan mereka, syahidna lahu annahu fil jannah, niscaya ia akan dibangkitkan nanti ujian Nabi di dalam surga. Wa man abgadnahum, dan seorang yang benci akan mereka, abgadnahu, niscaya kami pun akan benci akan dia. Wa syahidna annahu finnar, dan kami saksikan akan dia termasuk daripada orang-orang yang akan berada di dalam api neraka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kata Nabi, man mata, seseorang yang matinya atas cinta ia akan ilmu dan ulama, lam tuktab khati'atun ayyama hayatih, niscaya tidak akan ditulis baginya itu kesalahan di masa hidupnya. Dan apabila ia mati dalam keadaan itu, ujar Nabi, cinta atas ilmu dan ulama, bahwa rafiqi fil jannah, maka ia akan bersamaku kelak nanti di dalam surga. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dikumpulkan bersama para ulama. Nah, di antara kita, guru kita bersama, guru Fadil, pimpinan Majelis Ta'lim Raudatul Muhibbin di Kota Muara Teweh. Begitu juga Guru Abdurrahman LC dari Balangan, begitu juga guru-guru yang lain, dan para tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin hanya ini yang bisa
Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian. Terima kasih banyak. Begitu juga kepada Guru Fadil, terima kasih banyak, syukran katsira. Dan begitu juga kepada Haji Jamal dan kepada masyarakat Muara Teweh, jazakumullah khairul jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, innahu ala ma yasha'u qadir, wa bil ijabati jadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.